Ya, selamat pagi guys, berjumpa lagi dengan Andre. Saya dalam perjalanan menuju tempat bekerja. Dan pada kali ini saya akan membahas mengenai sesuatu yang terjadi di dunia ini, yang sebenarnya banyak orang itu tidak memperhatikan, alias orang-orang itu pada tidur semua. Pertama, kita melihat adanya bencana alam yang cukup sering terjadi, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kita melihat intensitasnya yang cukup berat. Jadi bencana alam ini meliputi gunung meletus. Nah, gunung meletus ini terjadi di mana-mana. Kemarin terakhir di Jawa Timur, di daerah Lumajang, terjadi gunung meletus, yaitu Gunung Semeru. Dan letusannya itu terjadi mendadak dan menyebabkan kerugian secara ekonomi dan kematian bagi banyak orang, banyak yang kehilangan keluarga. Kita juga melihat di belahan bumi yang lain, di Kepulauan Kanari, di daerah Samudra Atlantik, itu ada Kepulauan Kanari yang merupakan bagian provinsi dari negara Spanyol. Terjadi letusan gunung yang cukup dahsyat yang menyebabkan lahar itu keluar, itu menghancurkan pertanian, perumahan penduduk, jalan-jalan di kota-kota. Dan di sana sering ada gempa karena adanya letusan gunung di Kepulauan Kanari. Dan masih banyak peristiwa-peristiwa lain di belahan bumi ini yang berkaitan dengan gunung meletus, yang kemungkinan nanti intensitasnya akan semakin meningkat. Itu nomor satu. Nomor dua, kita menyaksikan bahwa ada perubahan cuaca yang begitu ekstrim. Nah, perubahan cuaca ini kita melihat di Gurun Sahara itu terjadi salju. Gurun Sahara itu kan panas. Bagaimana mungkin salju itu bisa turun di Gurun Sahara? Itu yang terjadi. Kita melihat juga musim dingin yang cukup berat ya di Eropa dan di beberapa belahan dunia lain. Kita melihat banjir yang merendam banyak rumah. Yang ketiga, adanya bencana ini menyebabkan kerusakan hasil panen. Jadi hasil panen itu mengalami kerusakan yang begitu berat, sehingga otomatis produksi makanan itu semakin berkurang, sehingga orang-orang akan membeli makanan dengan harga yang cukup mahal. Keempat, terjadi penyakit pada hewan-hewan ternak di seluruh dunia, pada babi, sapi. Dan ini diperparah oleh kekeringan di Afrika yang menyebabkan kematian hewan-hewan ternak, karena di sana di daerah Kenya ya, itu tidak ada air, kering, sehingga sapi-sapi, kambing, hewan ternak itu mati semua di sana. Wah. Ya. Jadi makanan berkurang. Dan yang kelima itu adalah adanya rumor-rumor perang. Jadi kita bisa menyaksikan di berita ada rumor perang ya. Berita-berita mengenai perang. Yang terbaru adalah antara Rusia dan NATO. Mereka sudah saling berhadapan karena masalah di Ukraina. Kemudian antara China dengan Taiwan, Israel dan Iran. Dan eskalasinya akan semakin meningkat dan mungkin bisa akan memicu perang dunia ketiga. Dan perlu saudara perhatikan bahwa bila mana terjadi perang dunia ketiga, maka efeknya akan sangat menghancurkan. Karena negara-negara tersebut, di mana Rusia, mereka memiliki jumlah senjata nuklir yang cukup banyak, jumlahnya ribuan. Dan mereka memiliki teknologi misil itu yang cukup maju. Dan bahkan
Mereka mengklaim bahwa mereka bisa menciptakan tsunami. Mereka memiliki senjata nuklir di bawah air yang dinamakan Poseidon. Jadi misil Poseidon ini diledakkan di dasar laut, itu bisa menimbulkan gelombang tsunami yang cukup besar yang bisa menghantam sebuah kota. Belum lagi air laut yang tercemar karena radioaktif ini bisa merusak hewan-hewan yang ada di dalamnya. Jadi Rusia memiliki senjata yang cukup mematikan, dan mereka memiliki misil yang cukup cepat, sehingga misil ini berjalan begitu cepat di udara dan itu tidak bisa dideteksi oleh rudal penangkal yang ada di darat, sehingga tanpa disadari tiba-tiba ketika misil ini membawa hulu ledak nuklir, tiba-tiba dia akan meledakkan kota tanpa bisa dideteksi oleh sistem pertahanan suatu negara. Itu sangat mengerikan. Amerika juga memiliki rudal balistik. Mereka memiliki senjata nuklir dan hulu ledak. Dan kabarnya adalah bahwa Amerika memindahkan beberapa hulu ledak nuklirnya itu ke Eropa, ke Jerman, ke negara-negara NATO. Dan Belarus itu meminta Rusia untuk memindahkan hulu ledak nuklirnya ke Belarus. Jadi pesawat pembom Rusia itu terparkir di Belarus, karena Belarus dan Rusia itu adalah sekutu. Dan peperangan ini bisa meledak. Bisa besok, bisa bulan Desember ini, bisa Januari 2022, awal perang dunia ketiga. Dan mungkin saja di saat yang bersamaan, ketika terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, tiba-tiba saja bisa saja terjadi adalah Cina menginvasi Taiwan. Jadi perang ini ada di dua front. Apakah Amerika dan sekutunya bisa mengatasi perang di dua front ini? Apakah negara kita Indonesia akan terlibat dalam peperangan ini? Kita harus tahu bahwa di Laut Cina Selatan itu ada saling klaim ya, di mana sebenarnya negara kita Indonesia itu memiliki kedaulatan berdasarkan konvensi UNCLOS yang dilakukan oleh PBB. Tetapi Cina mengklaim dengan mengatakan bahwa itu wilayah mereka. Jadi klaim sepihak dari Cina bahwa itu wilayah mereka berdasarkan histori gitu ya. Histori tata sejarah yang mereka miliki. Tapi itu kan tidak benar. Jadi ada tumpang tindih juga antara negara kita dengan Cina, dan kita masih tergantung dengan Cina dalam hal ekspor dan impor. Jadi memang situasinya betul-betul kritis pada saat ini. Jadi rumor-rumor perang ini akan terjadi perang beneran yang akan mungkin menelan banyak korban. Kita perlu mengetahui bahwa dunia pernah mengalami perang dunia 1. Nah, perang dunia 1 kemudian masuk ke perang dunia 2, dan perang dunia ketiga itu akan menggunakan senjata-senjata nuklir. Jadi senjata-senjata pemusnah massal melakukan persiapan perang tersebut atau melakukan operasi tersebut. Dan ketika Israel menyerang Iran, terutama pada fasilitas nuklirnya, itu akan menimbulkan ledakan yang hebat. Apakah Iran pernah melakukan operasi seperti ini sebelumnya? Apakah Israel pernah melakukan operasi penyerangan terhadap fasilitas nuklir sebelumnya? Jawabannya iya. Mereka telah melakukannya terhadap Irak, dan mereka berhasil menghancurkan reaktor nuklir yang sedang dibuat oleh Irak. Jadi dunia kita selain resesi ekonomi itu akan jatuh ke dalam perang dunia ketiga. Resesi ekonomi sudah, perang. Oke, yang ketiga adalah eskalasi bencana. Jadi bencana ini akan terjadi di mana-mana. Gunung Merapi lah, banjir lah, gunung meletus lah, lahar, lava. Ini akan terjadi di mana-mana. Gempa bumi. Ya,
bencana alam akan terjadi di mana-mana. Kita akan melihat eskalasinya semakin begitu berat. Nah, ketika terjadi bencana alam seperti banjir misalkannya, maka yang keempat itu yang akan terjadi adalah harga bahan pangan akan semakin meningkat. Harga bahan pangan atau makanan akan semakin meningkat drastis. Ya. Jadi, ini ditambah atau diperparah dengan adanya hama belalang yang menyerang beberapa negara di Afrika, kemudian di Timur Tengah, India sampai dengan Cina. Ya, mereka merusakkan hasil panen, diperparah dengan adanya banjir yang menghancurkan pertanian di Cina, karena Cina juga itu melakukan ekspor barang-barang terutama bahan pangan ke negara-negara lain. Ya, terjadi seperti itu, sehingga otomatis harga bahan pangan itu akan naik. Termasuk adanya kekeringan di beberapa negara yang menyebabkan kematian bagi hewan-hewan ternak, terutama di Afrika Timur. Harga bahan pangan dunia akan naik, dan kemungkinan akan terus naik. Ya, resesi ekonomi sudah, perang. Yang ketiga tadi adalah adanya bencana alam yang semakin meningkat. Yang keempat adalah bahan makanan yang akan semakin langka. Yang kelima, adanya penyakit baru selain COVID-19. Nah, penyakit baru ini mungkin akan semakin lebih susah untuk ditangani. Bisa saja itu merupakan sejenis cacar air ya, tetapi cacar air yang dia lebih berat ya. Bisa saja itu merupakan penyakit seperti rabies yang menyerang pada manusia. Jadi banyak hal yang akan terjadi, dan penyakit ini akan semakin berat dan vaksinnya akan semakin susah. Jadi hal-hal tersebut akan segera terjadi dan mungkin akan semakin buruk. Ya, kita bersyukur kita tinggal di Indonesia. Nah, hal yang paling menakutkan adalah satu, bila terjadi perang, masing-masing negara itu menggunakan nuklir. Ya, saling serang antar negara itu akan menyebabkan kehancuran dan kematian bagi banyak orang. Bukan cuma satu dua negara yang berdampak nuklir, tapi seluruh dunia. Karena nuklir itu akan menurunkan temperatur atau suhu udara menjadi dingin dan gelap. Langit akan menjadi gelap sehingga matahari itu nggak bisa masuk, susah untuk masuk. Sehingga di seluruh dunia akan terjadi musim dingin atau winters. Tapi wintersnya itu tidak wajar, karena itu merupakan winters karena nuklir ya. Karena debris dari nuklir itu dia melapisi atmosfer kita, sehingga itu akan terjadi namanya musim dingin yang disertai dengan radioaktif. Nah, kalau itu terjadi, itu akan menyebabkan kerusakan panen, kematian tumbuh-tumbuhan, menyebabkan air menjadi tercemar. Ya, bisa dipastikan bencana yang hebat atau bencana yang luar biasa hebat. Ya, ini mungkin akan terjadi, karena itu kita bersiap-siap aja. Kita bersiap-siap. Dan memperhatikan semua ini. Bukan berarti kita berpikir bahwa dunia ini akan kiamat. Tidak, dunia ini belum kiamat, tetapi kita akan melihat bahwa mungkin semuanya akan terjadi untuk memulai sesuatu hal yang baru.
Itu pesan dari saya. Di tahun 2022 kita bersiap untuk mengalami hal-hal tersebut, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan aman selalu, dan kita banyak berdoa dan sembahyang supaya itu semua tidak terjadi. Harapan saya semuanya tidak terjadi, tapi kalau memang benar seperti itu, ya saya sudah mengatakannya kepada Anda semua. Salam dari saya.